Pernah nggak sih teman-teman bertemu atau menghadapi seseorang yang tipe kepribadiannya adalah tipe kepribadian dominan? Kira-kira punya tips dan trik nggak sih untuk menghadapi orang seperti ini sehingga Anda bisa menjadi menang dalam komunikasi? Selamat datang kembali di channel Dunia SDM, yaitu channel buat Anda, khusus bagi Anda yang ingin meningkatkan dan mengembangkan skill Anda sehingga bisa mencapai sebuah kesuksesan karir, termasuk juga bagaimana Anda mengembangkan kompetensi SDM dan organisasi Anda. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara yang efektif untuk membangun sebuah komunikasi yang efektif ketika Anda menghadapi seseorang dengan tipe kepribadian dominan berdasarkan tipe kepribadian DISC. Kalau berbicara dengan tipe kepribadian DISC ini, Anda bisa akses di video saya sebelumnya di channel Dunia SDM ini tentang apa sih tipe kepribadian DISC itu. Nah, saya mau fokus sekarang tentang bagaimana terkait tipe kepribadian DISC, yaitu tipe kepribadian dominan ini. Pertama-tama sebelum kita bicara tentang tips dan trik bagaimana berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki tipe kepribadian dominan, maka harus paham dulu nih, bagaimana sih sebenarnya karakteristik seseorang dengan tipe kepribadian dominan. Dan mungkin bisa jadi itu adalah Anda atau misalnya pasangan Anda, kolega Anda, atasan Anda, bawahan Anda, atau mungkin klien Anda. Nah, dalam memahami tipe kepribadian dominan ini biasanya kalau di kantor atau misalnya di dalam sebuah hubungan atau misalnya di klien, mereka cenderung menjadi alfa dalam tanda kutip. Artinya mereka kelihatan banget sangat stand out dan orang akan melihat ke mereka. Biasanya mereka punya karisma tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, kalau Anda mendapati seseorang dengan gambaran seperti ini, bisa jadi mereka adalah seseorang yang memiliki tipe kepribadian dominan. Adapun karakteristik seseorang dengan kepribadian dominan ini adalah mereka biasanya cenderung bersikap langsung, kemudian terlihat sekali pembawanya sangat percaya diri dan berorientasi kepada hasil. Nah, dalam hal ini mereka juga punya satu fokus yang kuat untuk mencapai tujuan mereka. Kadangkala bahkan mereka akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ini juga yang perlu Anda sadari bahwa seseorang dengan tipe kepribadian dominan ini biasanya mereka cenderung terlihat menuntut, kemudian juga terlihat tegas, lalu kemudian biasanya sangat demanding, ingin melakukan segalanya serba cepat dan suka mengatur orang lain. Nah, kira-kira dengan gambaran itu udah terpikir belum sih? Kira-kira saya punya kenalan atau misalnya rekan kerja atau klien yang punya karakteristik tersebut. Kalau iya, maka ini adalah saatnya buat Anda untuk kemudian memahami bagaimana saya bisa membangun sebuah komunikasi dengan seseorang yang punya tipe kepribadian dominan ini. Nah, ini juga yang perlu Anda kenali nih dalam hal komunikasi, bahwa mereka yang punya tipe kepribadian dominan biasanya mereka bicaranya cenderung cepat, bahkan sangat cepat. Dan kemudian juga menggunakan bahasa yang langsung, yang kadangkala suka buat bikin sakit hati orang lain. Kenapa? Karena mereka bicaranya biasanya sangat ceplas-ceplos, nggak mikirin dampaknya terhadap perasaan orang lain. Lalu kemudian juga seseorang dengan tipe kepribadian dominan ini biasanya punya atau mampu membuat sebuah keputusan yang cepat. Cenderung sangat tidak sabaran, bahkan males mendengarkan remeh-temeh obrolan cicat yang menurut mereka nggak penting. Atau misalnya juga mereka kurang suka bersosialisasi terhadap sesuatu yang nggak merasa perlu, kurang lebih seperti itu. Untuk menghadapi mereka yang dengan tipe kepribadian ini, maka ini ada. Saya memiliki satu tips untuk membangun sebuah komunikasi yang efektif dengan mereka yang memiliki tipe kepribadian dominan. Yang pertama adalah pastikan kalau Anda berbicara dengan seseorang dengan tipe kepribadian ini, Anda perlu berkomunikasi dengan sangat jelas.
harus ringkas, kemudian juga harus percaya diri. Ya, ini perlu Anda sadari. Juga pastikan ketika berbicara dengan mereka, gunakan bahasa yang langsung, nggak usah bertele-tele, nggak usah banyak bunga-bunga. Kenapa? Karena mereka nggak suka. Mereka tuh suka sesuatu yang ringkas, langsung, dan to the point, langsung kepada sasaran yang ingin dicapai atau yang ingin diinformasikan. Dan pastikan juga nih, hindari detail yang berlebihan. Kenapa? Karena mereka hanya ingin mendengarkan gambaran yang umum saja, nggak ingin meminta data-data yang sangat detail, kecuali kalau misalnya mereka minta. Kalau tidak, tidak perlu disampaikan. Lalu kemudian juga pastikan kalau nanti Anda ingin menyampaikan sebuah argumen, pastikan Anda mempersiapkan datanya dan bukti untuk mendukung argumen Anda. Kenapa? Karena seorang dengan tipe kepribadian dominan ini sangat membutuhkan data dan fakta yang bisa Anda sajikan sehingga ia mampu memahami atau mempercayai argumen Anda. Dan selain itu juga Anda perlu nih menunjukkan kepercayaan diri. Pastikan Anda melakukan kontak mata dengan mereka ketika Anda berbicara. Kenapa? Karena mereka akan kemudian membuat sebuah kesimpulan apakah Anda yakin dengan argumen Anda atau tidak. Lalu kemudian dalam memberikan struktur dan umpan balik. Kalau Anda menghadapi seseorang dengan tipe kepribadian dominan ini yang memang menyukai struktur dan harapan yang sangat jelas, goals yang sangat jelas, maka ketika memberikan sebuah feedback, umpan balik gitu ya, pastikan Anda juga memberikan kepada mereka tujuan yang sangat spesifik, terus juga ada jangka waktunya. Hindari kata secepatnya karena mereka nggak suka. Jadi jelaskan berapa lama waktu yang Anda berikan. Lalu juga pastikan kemudian berikan umpan balik yang sangat spesifik yang membuat mereka kemudian termotivasi dan mereka tetap fokus. Nah, dalam hal ini juga Anda bisa nih menggunakan satu sisinya seorang dominan, yaitu mereka ini adalah orang yang sangat kompetitif dan mereka juga menyukai tantangan, mereka juga senang berkompetisi, senang didorong terhadap satu hasil yang kelihatan. Jadi Anda bisa menggunakan pendekatan ini untuk memberikan umpan balik kepada mereka. Lalu juga ini penting, pada saat Anda berkomunikasi, perhatikan batasannya. Seorang dominan itu orang yang tidak suka disentuh privasinya. Dan pastikan dalam hal ini Anda tahu batas yang jelas hubungan yang Anda sampaikan, ya, informasi yang Anda sampaikan, apakah sifatnya profesional atau personal. Kalau menghadapi seorang dominan, pastikan hindari untuk menyentuh sisi personal mereka, kecuali kalau misalnya mereka terbuka terhadap Anda. Karena biasanya seorang dominan itu cenderung nggak suka disentuh batasan pribadinya mereka, ya. Situasi apakah misalnya keluarga atau misalnya sesuatu yang mereka nggak sukai dan seterusnya. Kecuali kalau mereka memang membangun sebuah pernyataannya secara mandiri, bukan karena dari Anda. Selain itu, karena salah satu karakteristik seorang dengan tipe kepribadian dominan ini adalah orang yang cenderung sangat tidak sabaran dan juga nggak terlalu suka basa-basi, hindarilah obrolan yang tidak perlu untuk bersosialisasi. Kenapa? Karena mereka tidak akan mendengarkan Anda juga sebenarnya. Dan juga pastikan Anda fokuskan diri Anda kepada hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, profesionalitasnya mereka. Selain itu juga hindari untuk misalnya mengganggu atau mengurangi, nah ini penting nih, mengurangi otoritas mereka di depan orang lain. Pastikan ini, satu hal, seorang dominan itu ingin kelihatan selalu baik di depan orang lain. Jadi kalau mau memberikan umpan balik, hindari dilakukan di depan banyak orang, karena itu akan mengganggu pride-nya mereka. Selain itu juga pastikan Anda menghargai otoritas mereka. Kenapa? Dalam hal ini, ketika otoritasnya terganggu, akan besar kemungkinan terjadinya konflik di dalam pekerjaan Anda, di dalam hubungan Anda, atau relasi Anda dengan orang tersebut. Nah, kesimpulannya adalah ini.
Berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki kepribadian dominan ini bisa jadi sangat sulit loh. Tetapi kalau dengan sebuah pendekatan yang tepat, maka Anda dapat membangun hubungan kerja yang positif dan produktif. Kembali, seorang dominan itu adalah orang yang berorientasi kepada hasil, orang yang menyukai tantangan, maka lakukan pendekatan dengan cara mereka berpikir, bukan dengan cara Anda. Dan pastikan juga ketika Anda mengenali karakteristik seseorang yang Anda hadapi, entah apakah itu pasangan Anda, kemudian misalnya rekan kerja Anda, atasan Anda, bawahan Anda, atau klien Anda, maka dalam hal ini Anda akan mampu membangun sebuah hubungan komunikasi yang jauh lebih baik, lebih efektif, lebih produktif, dan akan memberikan manfaat buat diri Anda sendiri.